selamat datang kembali di channel YouTube saya, Saniatul Hikmah. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen persediaan. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi persediaan. Jadi, persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi yang tergantung dalam jenis industrinya. Persediaan juga termasuk ke dalam elemen modal kerja yang selalu mengalami keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Lalu, persediaan atau inventory juga termasuk ke dalam elemen utama dari modal kerja. Mengapa? Karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja yang lainnya. Lalu yang kedua, aktivanya selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Lalu yang ketiga yaitu tingkat likuiditasnya rendah. Macam-macam persediaan. Yang pertama dilihat dari perusahaan dagang, yang di dalamnya terdapat persediaan barang dagang. Lalu yang kedua dilihat dari perusahaan industri, yang di dalamnya terdapat persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Lalu kemudian ada faktor penentu besarnya persediaan. Faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku, yaitu yang pertama, lead time, atau lamanya masa tunggu bahan yang dipesan itu datang. Lalu yang kedua, frekuensi penggunaan bahan baku dalam satu periode. Dan yang ketiga, ada jumlah dana yang tersedia. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu daya tahan penggunaan bahan persediaan. Biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaannya terdapat dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal, yaitu ada biaya pesan dan biaya simpan. Untuk biaya pesan sendiri merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk proses pemesanan suatu barang. Nah, biaya pesan ini sendiri bersifat variabel atau berubah-ubah, di mana perubahannya selalu satu frekuensi dengan pemesanan. Nah, untuk biaya pesan ini sendiri meliputi beberapa macam nih, yaitu ada biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, dan juga ada biaya penerimaan, pengecekan bahan, dan penimbangan. Lalu ada biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan yang terakhir ada biaya proses pembayaran. Biaya simpan. Biaya simpan yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses penyimpanan barang yang sudah dibeli. Kemudian barang simpan ini sendiri juga termasuk ke dalam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan dalam suatu periode tertentu agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian barang simpan ini sendiri bersifat variabel atau berubah-ubah, di mana perubahannya ini sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Untuk biaya simpan ini sendiri terdiri atas berbagai macam, yaitu yang pertama, biaya sewa gudang, lalu yang kedua, biaya pemeliharaan bahan di gudang, yang ketiga ada biaya modal, yang keempat ada biaya asuransi, kelima ada biaya keusangan barang, dan yang terakhir atau keenam yaitu biaya penurunan kualitas. Oke, lanjut. Economical Order Quantity atau EOQ. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Nah, untuk EOQ sendiri ini diartikan sebagai jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau
jumlah pembelian yang optimal. Untuk dasar penentuannya sendiri yaitu penyeimbangan antara biaya pesanan dengan biaya penyimpanan. Untuk syarat pembelian dengan EOQ ini, yang pertama yaitu harga pembelian per unit harus konstan. Lalu yang kedua, bahan baku harus tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahunnya. Untuk rumus EOQ sendiri yaitu sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagikan dengan P kali I. Untuk R sendiri yaitu jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. Lalu untuk S sendiri yaitu biaya pesanan setiap kali pesan. Untuk P sendiri yaitu harga pembelian per unit yang dibayarkan. Dan untuk I yaitu biaya pemeliharaan dan penyimpanan di gudang. Untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang terakhir ada reorder point atau ROP. Reorder point ini merupakan titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan kembali, sehingga penerimaan material yang dipesan itu bisa tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Untuk faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya reorder point yaitu yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang, dan yang kedua yaitu besarnya safety stock. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Brian Givan selaku dosen dari Manajemen Keuangan yang sudah menjelaskan mengenai materi manajemen persediaan. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton channel YouTube saya. Thank you and bye-bye.